جديدة من أول لمسة، فعلوها سجلوها في الشباك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Bagaimana sobat? Masih tetap bermain di rental dekat rumah Anda? Dan bagaimana? Apakah masih tetap selalu kalah? Jika tetap selalu kalah, Anda memilih channel yang tepat, karena di channel ini saya akan membagikan tutorial-tutorial untuk menjadi pro player, dan khusus bagi Anda yang masih pemula belajar bermain PES maupun eFootball, PlayStation 3 maupun PlayStation 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara men-setting personal data kontrol Anda agar Anda lebih lihai lagi dalam mengolah bola di game sepak bola sepanjang masa ini. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Untuk settingan personal data ada pada saat sebelum Anda memilih tim, atau juga pada saat di select site. Maka setelah itu tekan kotak, maka akan keluar tampilan seperti ini. Dan untuk yang pertama, personal data name, yaitu adalah ruangan tempat kita untuk menyimpan save data kita, informasi kita. Kita dapat mengubah namanya namun jika kita terkoneksi online. Untuk PS3 saat ini biasanya dalam keadaan offline, jadi kita tidak dapat mengubah namanya. Oke, dan selanjutnya adalah command configuration, yaitu adalah kita dapat memilih menggunakan arah maupun menggunakan analog, karena ada beberapa pemain yang masih menggunakan arah untuk menggunakan pemainnya untuk mengkontrol game sepak bola ini. Untuk tipe, saya sarankan menggunakan tipe 1, karena tipe 2 dan tipe 3 kita pasti akan kesulitan untuk menggunakannya. Dan selanjutnya ada cursor change, yaitu opsi untuk kita memindahkan kursor pemain. Ada semi assist, unassist, fix, dan juga yang terakhir ada assist. Yang sering kita gunakan adalah semi assist dan assist. Bagi Anda yang suka mengolah bola, biasanya menggunakan semi assist karena kita dapat mengontrol pemain kita yang akan kita ganti kursornya secara semi manual ataupun otomatis. Unassist tidak bisa kita pindahkan kursornya kecuali dengan menekan L1 dan R3. Sedangkan fix biasanya kita hanya untuk satu player saja, tidak bisa digunakan atau dipindah-pindahkan. Assist, kursor akan berpindah secara otomatis menurut kemauan komputer. Ini adalah video contoh ketika kita menggunakan assist. Perhatikan saat kita bertahan, kursor akan berubah secara otomatis menurut keinginan komputer untuk mendekati lawan yang sedang membawa bola. Sekilas memang tampak mudah, namun jika kita ingin menjadi pemain yang pro player, maka sebaiknya kita menggunakan yang semi assist. Karena dengan semi assist kita dapat mempertahankan kursor pemain kita. Perhatikan, pemain kita akan dapat menghentikan jalur arus bola lawan. Ditambah dengan menekan kotak, maka kita dapat memiliki bantuan untuk mempressing pergerakan lawan. Dan selanjutnya ada next player indicator, adalah bentuk segitiga atau indikator yang ada pada pemain yang akan menjadi sasaran kursor kita selanjutnya. Sedangkan kursor tipe adalah nama di atas pemain yang kita kendalikan. Ada berbagai macam tipe dari kursor tipe ini. Yang bisa sering digunakan yaitu player name, yang akan berbentuk nama pemain yang kita kendalikan.
Untuk pass support level adalah support di mana kita akan melakukan passing atau operan pada pemain kita selanjutnya. Jika kita menggunakan level 1, maka kita akan mengarahkan operan kita secara manual kepada pemain kita selanjutnya. Perhatikan situasi berikut. Kita bebas memilih kepada siapa bola kita akan oper. Namun dengan arah analog yang harus tepat. Jika kita melenceng sedikit saja, maka bola akan terlewat. Jadi level 1 ini cukup sulit. Dan jika pada level 2, maka akan secara semi otomatis ataupun semi manual. Jadi kita dapat memilih kepada siapa yang akan kita mengoper. Level 2 ini akan terasa pada saat kita akan memberikan umpanan terobosan dengan cara menekan segitiga. Perhatikan dua pemain di depan. Dengan settingan semi manual otomatis, maka kita dapat memilih antara dua pemain depan dengan bebas kepada siapa kita akan mengumpan segitiga terobosan. Sedangkan untuk level 3, maka komputer akan memilih sendiri kepada siapa akan memberikan umpanan atau mengoper. Masih pada situasi yang sama, maka komputer akan memilih secara otomatis pemain yang berada pada posisi paling depan daripada pemain yang lain. Terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan tidak jarang kita sering terjebak offside. Sebaiknya kita menggunakan level 2 ataupun level 3. Selanjutnya adalah truk ball tape, ada basic, ada advance. Tipe ini sebaiknya kita menggunakan tipe basic. Pada bagian setipe dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu basic yang sering kita gunakan, lalu ada advance, lalu yang terakhir manual. Untuk basic adalah standar dari game sepak bola ini. Kita menendang sesuai dengan apa yang kita inginkan menghadap ke arah gawang. Sedangkan untuk advance, kita harus masih mengarahkan ke arah gawang lawan. Setelah mencet kotak, harus kita mengarahkannya. Sedangkan untuk manual, kita 100% mengarahkan sendiri analog kita. Manual ini terbilang cukup sulit dibandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Sebaiknya kita gunakan yang basic saja untuk kalian para pemula. Selanjutnya untuk directional guide. Ini adalah indikator yang berada pada kaki pemain yang kita gunakan. Sama halnya jika kita menekan tombol L2. Selanjutnya adalah target guide. Adalah indikator saat kita memanggil pemain kita menggunakan L1 dan R3, maka akan muncul garis panah panjang ke arah pemain yang kita panggil. Dan yang berikutnya adalah position guide. Fitur ini atau indikator ini akan muncul pada saat kita menggunakan kursor tipe fix. Jadi ini tidak perlu digunakan, sebaiknya di off kan saja. Untuk selanjutnya auto feint. Auto feint adalah fitur untuk membuat stick kita menjadi lebih lincah menggunakan skill-skill individual. Jika kita dalam keadaan off, maka skill-skill kita tidak akan keluar. Pilihan berikutnya yaitu auto sliding. Seperti biasa, auto sliding adalah dimana kita akan melakukan proses tackle. Untuk semi auto, tackle akan dilakukan jika benar-benar dalam keadaan genting. Sedangkan jika assist, maka pemain akan menekan lawan walaupun tidak dalam keadaan berbahaya. Begitulah pengertian dari masing-masing personal data. Dan berikutnya adalah settingan personal data yang menurut saya yang terbaik. Sobat Pesmania bisa mencontoh settingan personal data ini, atau juga bisa memberikan variasi-variasi lain yang mungkin bisa membuat Anda bermain menjadi pede. Terima kasih telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dari tutorial yang saya berikan.
Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah settingan dari tutorial ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Salam PES Mania, mantap.